pemaparan hasil FGD. Bagaimana nih sistemnya Mas Nanda? Halo Mas Nanda. Mungkin masih terkendala ya. Jadi untuk sesi FGD ini akan ada pemaparan dari kelompok yang telah tadi membahas masing-masing kelompok. Jadi nanti kita beri kesempatan bagi yang ingin memaparkan terlebih dahulu. Jadi bisa raise hand ya teman-teman. Dari kelompok siapa saja boleh, Ikhwan atau Ahwat. Boleh raise hand dari sekarang, tidak apa-apa. Yuk silakan yang ingin memaparkan. Sepertinya ini belum ada ya. Halo Mas Anda. Halo Mas, gimana udah ada yang mau pemaparan nggak? Belum ada ini. Waduh, masa ditunjuk mulu sih? Iya. Tunjukkan diri yuk. Khususnya yang kemarin belum ya, belum mengajukan Yang diri. kemarin belum ya. Ini yang belum. Mungkin ini sepertinya kita harus memakai cara terakhir. Wih, ini ada yang presiden Mas. Sudah ada yang Adam. raise hand. Ya silakan Adam. Boleh kenalan dulu dari kelompok mana, terus kemudian memaparkan hasil FGD-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hexa dan Kak Nanda atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Cuman mohon maaf, kebetulan Adam sudah di luar Kak, dan mungkin juga baju yang dipakai kurang pantas, jadi Adam mohon izin untuk off dahulu ya Kak. Oke, jadi kan kebetulan Adam dari Ibnu Khaldun sendiri mendapatkan studi kasus yang intinya untuk menjaga eksistensi lembaga dakwah kampus perlu adanya regenerasi. Nah, seringkali di regenerasi ini ya, kesusahan dalam merekrut SDM. Bukan merekrut SDM yang berkualitas, tapi SDM yang berkualitas ini seringkali tidak merasa pantas dan merasa takut tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Mungkin ini yang dirasakan kondisi saat ini ya, maksudnya ini yang dirasakan oleh teman-teman semua. Salah satu contohnya adalah tidak ada yang mau mengusulkan menjadi mas'ul, seperti itu Kak. Lalu dari kelompok kami sendiri, sebenarnya hal apa yang bila kita berada di posisi ini, apa yang kita dan lembaga dakwah kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga kedepannya tidak ada lagi peran-peran yang tidak terisi. Yang pertama tadi ada izin bagi jadi dua ya Kak ya, dari FGD yang tadi dilaksanakan, di mana untuk merekrut seseorang ya, yang pasti terutama dari awal mahasiswa baru masuk itu harus ada pelaksanaan kegiatan pengkaderisasian yang baik, dan itu alhamdulillah sudah sudah dirasakan oleh teman-teman semua di sini. Nah, dalam pelaksanaan kaderisasi ini kan bukan hanya orang-orang yang isinya pintar agama, pintar bicara, tapi masih banyak orang yang pasif, dan insya Allah orang yang pasif ini nanti bisa ikut menjadi orang yang pintar agama dan orang yang pintar bicara. Nah, cuman masalahnya seringkali orang-orang yang sudah pintar ini sudah terlalu sibuk dengan kegiatan yang lain. Jadi menurut kami salah satu solusinya juga pintar-pintarnya nih dari kakak-kakak senior untuk merekrut orang yang tepat. Dilakukanlah pendekatan, kemudian pengenalan, pembinaan, sampai akhirnya mereka mau ikut melaksanakan. Contohnya kegiatan training Rohi 1 dan 2 ini yang seharusnya bisa merekrut calon pendakwah. Kemudian juga menurut kami sebagai pemimpin juga ajak lebih ke memotivasi anggota-anggota organisasinya atau anggota-anggota lembaga dakwahnya untuk mengajak anggota baru lainnya gitu. Karena setiap anggota kan adalah pintu gerbang ke puluhan anggota baru. Satu anggota akan tumbuh 1000 anggota baru. Kemudian juga pemanfaatan media secara masif dan menyeluruh ya.
Apalagi di era digital seperti sekarang ini dengan akun Instagram, akun YouTube, posting-posting pencerdasan atau materi-materi dakwah. Ada juga podcast rutin ya yang dilaksanakan dari teman-teman. Kemudian ada pembentukan di mana grup WA atau Telegram yang isinya bisa brainstorming mengenai problematika Islam terkini. Jadi dari akun Instagram ini bukan hanya bisa membranding diri ya agar lembaga ini dikenal, agar banyak yang masuk, tetapi tujuannya juga apa ya, biar bisa dapat endorse gitu. Ya itu terakhir, bukan endorse. Jadi agar menjadi amal jariah juga, agar membentuk generasi muda yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua tadi ya, sebenarnya cara ke depannya agar tidak ada lagi peran-peran yang tidak terisi oleh aktivis dakwah kampus. Ini kurang lebih sama seperti pemaparan materi yang tadi, Kak. Yaitu kurang lebih ada kaitannya dengan pembenahan manajemen, di mana di awal seharusnya ada visi dan misi yang sudah kuat, yang sudah menjadi landasan organisasi. Karena visi kan tujuan yang hendak dicapai lembaga dakwah kampus ini. Kemudian harus ada struktur lembaga dakwah kampus yang yang terstruktur, yang terarah. Jadi ada aturan-aturan yang jelas, kemudian juga ada plot-plot orang yang jelas, seperti itu. Kemudian jangan lupa ada penegasan masing-masing peran dan tanggung jawab karena seringkali tidak berjalannya lembaga dakwah kampus kan orang yang di dalamnya itu tidak memahami peran serta tanggung jawabnya. Kadang bukan tidak memahami peran serta, kadang berpikir bahwa koorku tidak serius kok, mas'ulku tidak serius juga kok. Jadi akhirnya terikut, ya sudah aku ikut-ikutan tidak serius. Nah dari situ harusnya di lembaga dakwah kampus ada ini ya, kegiatan yang bisa membangun rasa tanggung jawab dan profesionalisme. Dan kalau di lembaga LDJ kan alhamdulillah ada agenda-agenda kegiatan seperti mentoring bersama, kemudian ada kajian pengurus, yang mana insya Allah nanti dari situ selain meningkatkan pengetahuan agama, peningkatan rasa profesionalisme atau rasa tanggung jawab itu semakin tinggi. Dan mungkin yang terakhir kegiatan upgrading lah atau bonding dalam lembaga dakwah kampus sehingga nantinya terbentuk silaturahmi yang kuat, semakin dekat, semakin solid sehingga tujuan atau visi misi yang dirancang di awal pembentukan atau regenerasi lembaga dakwah kampus bisa terwujud. Mungkin seperti itu Kak yang bisa disampaikan. Terima kasih Kak Hexa dan Kak Nanda. Masya Allah, keren banget ya Mas Eksa ya. Sudah berani mengajukan diri, hasilnya pun keren juga gitu ya Mas ya. Mungkin ada yang mau mengajukan diri lagi ya, bisa raise hand, gak usah malu-malu, santai aja kita mah ya. Mas Eksa nggak gitu, santai aja. Iya, saya juga santai kok. Ini ada Sri Nur Hasanah. Ya, Mangga, silakan. mangga. Sri Nur Hasanah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf sekali dari awal saya sudah izin gitu karena memang sedang tidak bisa on cam, sedang kegiatan di luar juga, tapi insya Allah masih menyimak hingga nanti. Nah sebelumnya perkenalkan saya Asa dari kelompok Fatimah dan di sini saya akan menyampaikan hasil FGD dari kelompok kami. Sebelumnya ini ada kasus ya di mana di mana kan sekarang kan jilbab itu kan wajib ya bagi setiap muslimah. Nah, akan tetapi kan sekarang orang berjilbab kadang menampilkan lekuknya, dan untuk membuat mereka sadar, kita kan sebagai tergabung dalam LDK gitu kan perlu mengadakan kayak kajian gitu, tapi ternyata kajiannya kadang tidak efektif gitu. Kira-kira bagaimana sih kita bisa membuat suatu event yang menciptakan suatu event yang inovatif dan lebih berdampak gitu. Nah sebelumnya ini ada beberapa pendapat ya dari kelompok kami dan insya Allah kami sepakat juga. Dari ada Aisyah dan Dira ya. Intinya yang pertama yang jelas kita tahu tujuan programnya. Jadi kan kita tahu tujuan, terus kemudian parameter keberhasilannya tuh apa. Jadi kayak ketika kita tahu goals apa yang mau kita capai itu tuh kayak jadi kayak jadi patokan kita buat maju gitu. Nanti mau apa-apapun kita melakukan apa-apa ya dasarnya itu tujuan kita gitu. Kemudian yang terakhir baru programnya, sehingga program yang kita bikin itu bisa lebih berdampak gitu karena dari awal kita tahu tujuan kita untuk semakin menyadarkan gitu.
Kemudian yang kedua ya dari Dira juga kan tidak semua orang tahu ya tentang kajian gitu. Mungkin dengan menerapkan sistem yang fleksibel di mana kita dapat memberi pemahaman mengenai hal itu di sela-sela obrolan. Jadi ketika kita mungkin kayak mengobrol dengan teman, kayak kita ngajakin ikut kajian ini yuk, ikut event ini yuk gitu. Itu mungkin bisa lumayan efektif ya menarik massa. Nah, akan tetapi ini salah satu cara sih, ada cara lain ya. Kan sekarang era digital. Nah, ini bisa kita manfaatkan baik di mana informasi bisa tersebar dengan cepat. Kita bisa menggunakan media sosial, publikasi besar-besaran, ciptakan branding gitu. Di sana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat ini loh ternyata ada event ini yang bisa kayak kalian ikutin gitu. Nah, itu kita maksimalkan pakai media partner dan lain-lain gitu. Karena kan memang sekarang kan orang hidupnya di dua ya, dunia nyata sama dunia maya gitu. Bahkan lebih sering dunia maya kayaknya. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya yang balik ke materi tadi ya yang dari Mas Fatan yang ada koneksi sama kolaborasi. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menarik massa di mana kita tuh bisa mendatangkan narasumber yang barangkali yang udah beken gitu, maksudnya yang udah terkenal gitu. Jadi orang akan setidaknya tertarik sama narasumbernya gitu. Baru nanti isinya gitu sih. Jadi yang pertama kan yang jelas programnya udah jelas dulu, kemudian yang kedua publikasi besar-besaran, dan ketika kita bisa menerapkan dari materi tadi di mana kita bisa mengundang dan berkolaborasi dengan lembaga lain yang emang sudah punya masa gitu, sudah punya follower sehingga nanti follower mereka bisa jadi juga ikut event yang kita ciptakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf atas kesalahan penyampaiannya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kepada Sri Hasanah yang telah menyampaikan hasil FGD-nya. Kemudian ada yang raise hand dari Nailis Sa'diyah. Silakan untuk waktunya 3 menit ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan teman-teman semua. Izin off cam karena jaringannya lagi kurang bagus nih Mas. Nah, topik dari yang diberikan pada kelompok 1, Nusaibah binti Ka'ab ini sama dengan kelompok sebelumnya tadi dari kelompok dari kelompok 5. Namun dari diskusi tadi kita tidak hanya fokus kepada event apa sih yang bisa menggerakkan teman-teman mahasiswa dalam penggunaan hijab syar'i. Namun kita tuh lebih ke arah untuk bagaimana cara kita untuk mengajak teman-teman dekat kita untuk untuk berhijab secara syar'i. Dimana kalau kita melihat secara kehidupan nyata seperti ini ya Mas, itu banyak banget teman-teman kita yang sudah berhijab, namun mohon maaf hijab ini memang belum sesuai syariat. Nah, bagaimana sih langkah yang tepat buat ngajak teman-teman kita tanpa harus adanya unsur keterpaksaan gitu. Di teman-teman tadi banyak banget pendapat, mulai dari memberikan kado sebagai motivasi agar mereka bisa memakai kerudung syar'i. Nah, usulan ini bisa kita terapkan kepada teman-teman dekat kita nih. Misalnya ada teman kita yang misal belum menggunakan hijab secara syar'i. Kita bisa memberikan kado sebagai hadiah di mana kado ini berisikan hijab syar'i, pakaian syar'i dan lain sebagainya dengan warna yang mereka sukai misalnya Mas, karena seperti kita lihat sendiri ketika kita dikasih sesuatu sama teman dekat kita, teman maupun saudara kita bakal memakai meskipun meskipun itu kadang modelnya kita nggak suka atau gimana, kita pasti bakal memakai karena menghargai itu merupakan pemberian dari orang lain. Terus ada pendapat juga gimana cara kita untuk mengajak teman kita dalam menggunakan hijab syar'i ini, kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, di mana ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, kita tuh harus tahu kita tuh udah menjalankan apa yang mau kita sampaikan ke orang lain atau belum. Misalnya belum, tapi kita nasihatin ke orang lain, tentunya orang yang kita nasihati belum bisa menerima karena yang kita nasihatin pasti kembali lagi kepada diri kita gitu loh, melihat kita kembali. Orang ini nasihatin aku tapi dia masih melakukan sesuatu yang salah gitu. Terus ada juga yang berpendapat untuk melakukan pendekatan secara pribadi gitu Mas, secara 4 mata, di mana kita mencari waktu yang kosong dengan teman dekat kita bisa menasihatinya secara mungkin sembunyi-sembunyi ya Mas, karena pemberian nasihat yang baik itu enggak secara umum di depan orang banyak, karena ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain di tempat yang umum, pastinya akan membuat orang yang kita nasihati ini bakal
merasa malu atau mungkin mohon maaf bisa membenci kita juga karena kita sudah mempermalukan dia gitu. Jadi lebih fokus ke arah untuk menasihatinya di tempat yang sepi, secara pribadi gitu. Untuk dengan nada yang lemah lembut tanpa adanya unsur keterpaksaan. Terus untuk setuju juga dengan kelompok sebelumnya di mana kita lebih menguatkan kepada jejaring media sosial ya Mas dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan event nantinya, kita bisa memanfaatkan media sosial dengan adanya pempostingan video yang lebih menarik tanpa maksudnya kita memberikan insight-insight positif gitu loh. Hijab yang syar'i itu banyak banget loh keuntungannya mulai dari ini kita semua. Mungkin dari kelompok Nusaybah binti Ka'ab cukup Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Lailis Saidah yang telah memaparkan hasil FGD. Selanjutnya ada siapa lagi nih yang mau raise hand untuk memaparkan hasil FGD dari kelompok masing-masing? Masih baru 3 kelompok ya, masih ada 5 kelompok yang belum. Bagaimana nih Mas Nanda? Kita tunggu atau langsung tunjuk? Udah nggak ada yang maju lagi ya Mas ya? Belum ada ini. Mungkin kita tunjuk aja lah ya. Ya. Karena tadi udah 2 cowok, Dua cewek, cewek. 1 cowok, berarti cowok ya Mas ya? Iya betul. Cewek mulu cowok Mas. Tadi udah 2 soalnya. Cowok siapa ya? Bawah aja. Yang bawah kayaknya nggak kelihatan. Dari kelompok Al-Khawarizmi. Ya, Al-Khawarizmi. Ada orangnya nggak? Halo. Al-Khawarizmi. Itu anggotanya ada Bagus Ramadan, Muhammad Kifan Ramadan, Adnan Dahia, Khairul, Andi Nugroho, dan saya Sari Liansyah UF. Nah ini sudah. Nah itu ada Khairul. Oke. Mangga, dipersilakan. Monggo 3 menit untuk Al-Khawarizmi. Permisi Mas, suaranya udah masuk belum Mas? Masuk. Oke, mungkin saya mau sebagai perwakilan dari kelompok Al-Khawarizmi mau nyoba memaparkan tadi hasil diskusinya. Diskusi kami tadi tentang pacaran di lingkungan lembaga dakwah dan juga di luar lembaga dakwah. Dan sebagai fungsionaris lembaga dakwah, bagaimana strategi yang tepat untuk menciptakan suatu event yang inovatif dan lebih berdampak dari latar belakang permasalahan pacaran tadi. Hasil diskusinya kami di sini ada membagi jadi 2 solusi. Yang pertama untuk mengatasi permasalahan pacaran ini di internal fungsionaris lembaga dakwah. Itu bisa dengan mentoring atau kayak konseling gitu jadi misalnya di lembaga dakwah itu ada kayak divisinya gitu lah, dari ketuanya gitu kayak memberikan pengawasan atau pertama dari pendekatan pribadi dulu sih, kalau misalnya ada yang pacaran gitu, terus setelah pendekatan pribadi di kayak ajak ngobrol dulu, terus nanti dilakukan pengawasan juga, dikasih pengertian biar nggak mendekati pacaran itu tadi. Terus lalu untuk yang eksternal, untuk event eksternal gitu, dari kami mungkin bisa mengundang pembicara yang menarik, juga pembicara mungkin yang modern atau yang sudah sukses gitulah, dan juga aktif di sosmed, lalu semacam motivator Islam gitu, dan
nanti pembicara eventnya mengangkat tema pacaran ini, tapi mungkin enggak langsung gamblang gitu tentang jangan pacaran gitu nanti, soalnya biar bisa mengundang audiens pesertanya tuh kayak nggak males gitu Mas buat datang. Udah sih Mas, mungkin itu aja dari kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama. Keren banget sih. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Khairul sendiri gimana? Pacaran gak nih? Ya, kayaknya udah ketebak deh jawabannya gimana. Waduh. Oke. Kayaknya kalau Mas Iksa sendiri pacarnya Gimana? banyak ya Mas ya? Mas Oh, Iksa ya? enggak. Mas Iksa pacarnya banyak ya? Enggak. Aduh. Isu yang mendarah daging. Cuma isu itu. Aduh. Padahal belum punya. Belum ya. punya. Isu perkara tentang pacaran tuh susah banget ya Mas ya, karena di zaman sekarang tuh udah kayak dianggap biasa gitu. Dan Karena- gak asik kalau nggak pacaran, kayaknya gitu ya Mas ya. Cuman ya gimana lagi, itu udah larangan gitu. Bisa mungkin dijauhi, jangan sampai dekat-dekat. Kalau bisa langsung nikah ya Mas ya. Iya, Datang langsung lamar nikah. Wih, KUA ya. Dibawa jalan-jalan. jangan di rumah dulu lah. Oh, di rumah lamaran dulu lah, masa langsung KUA? Masa langsung ke KUA? Bahaya. Oh ya, lamaran dulu sih. Ya mestinya ke KUA itu daftar. Ya enggak, lamaran dulu. Ini tanya dulu, kalau nggak mau ngapain didaftarin? Oh iya, pengalaman ya. Oh enggak lah, kan belum lah. Oke, masih ada waktu nih. Jangan Mas nanti ini ya. Mas Gimana? nanti langsung ke KUA ya. Enggak lamar dulu ya. Iya, Langsung saya ke tahu KUA. kok. Di bawah. KUA-nya di mana? Langsung dibawa ke KUA ya, enggak perlu ke rumah ya. Iya, langsung. Halo Mas Nanda. Gimana? Ini masih bisa satu lagi ya? Atau sudah selesai? Iya, masih cukup waktunya kayaknya ya. Iya. Kalau mau nambah masih bisa sih Mas. Siapa ini? Mungkin ada yang mau ngajuin diri lagi. Nah ini Mariama. Mangga. Silakan Mariama, 3 menit waktunya ya. 3 menit ya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit pemaparan mengenai hasil FGD kelompok Rufaidah Al-Islamiyah. Nah, kebetulan tadi kami dapat studi kasus yang sama seperti kelompok yang sebelumnya, yaitu mengenai pacaran. Yang bahkan di sini tuh dari fungsionaris lembaga dakwah pun kadang masih banyak gitu yang berpacaran gitu, yang seharusnya sebagai contoh yang baik malah memiliki kasus yang sama. Lalu bagaimana kita untuk menyadarkan mereka terkait hal tersebut? Nah, dari kelompok kami Rufaidah Al-Islamiyah tadi ada beberapa pemikiran-pemikiran untuk mengatasi hal-hal tersebut. Jadi yang pertama itu ada kita bisa membuat kelompok-kelompok WhatsApp, Telegram yang bisa saling memberikan motivasi dan saling mengingatkan, terutama mengingatkan mengenai bahwa pacaran itu sebenarnya dilarang gitu. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa menciptakan event-event yang inovatif dengan branding yang perlahan-lahan menjelaskan terlebih dahulu dari kerugian-kerugian dari berpacaran itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu dari fungsionaris itu sendiri diperlukan komitmen pribadi begitu ya. Karena sesuatu tidak akan bisa berjalan tanpa
komitmen dari diri sendiri. Komitmen untuk menciptakan komitmen itu pun kita bisa juga dengan memberikan seperti konsekuensi begitu. Nah, selain itu juga bisa dengan melalui mentoring rutin yang bisa kita berikan kepada setiap fungsionaris, karena ya memang kan semua itu kan harus perlahan-lahan gitu ya, harus pelan-pelan. Yang penting udah ada kesadaran dulu, udah ada kemauan dulu, mungkin lama-lama bisa terlepas dari hal tersebut, ataupun syukur-syukur bisa langsung ke tahap yang lebih tinggi seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ngomong-ngomong nih, siapa tadi? Mbak Mariama ya? Halo Mbak Mariam. Mana ada pacaran nggak nih? Enggak. Oh, bagus. Ya Mas. Jadi contoh yang bagus ya Mas Eksa ya? Iya betul. Gimana Mas Eksa kalau ketawa? Enggak. Kenapa? Mas Nada pacaran nggak nih? Wah, enggak lah. Enggak. Lah yang kemarin? Enggak. Yang kemarin siapa? Ngawur. Enggak. Kita tuh sebagai kakak ya, waduh, harus memberikan contoh yang baik buat adik-adiknya. Ya betul. Betul. Oke. Ini ngapain lagi Mas? Untuk saat ini sesi pemaparannya sudah dicukupkan ya sampai saat ini saja ya. Cukup sekian ya. Ya, udah jam segini juga ya, mendekati zuhur nanti takutnya lama. Nah, sekarang kita tutup ya acaranya. Belum ada pengumuman. Belum. Ada buru-buru amat Mas. Saya mau adzan. Masih ada sesuatu dari masih lama Mas, masih lama. Ada Mbak siapa? Mbak Ana ya? Mbak Ana. Mbak ya. Ana ada orangnya. Halo Mbak Ana. Iya, udah kedengeran belum ya suaranya? Sudah. Halo Mbak Ana. Kedengaran. Ngomong-ngomong nih Mbak Ana ya, punya pacar nggak Mbak? Oh bukan. Kok nanyanya udah beda. Maksudnya kan tadi lo mengaplikasikan ilmu yang tadi lo. Langsung aja Mbak Ana. Ini informasinya. Oke, aku nggak usah di spotlight dong, nggak usah di spotlight. Biar kenal Mbak, nggak apa-apa. Ini nggak mau on cam nih. Oke. Ya, oke. Bentar ya. Udah mandi kan? Oke. Oke, sip, mantap. Silakan Mbak Ana. Oke, sebelumnya teman-teman on cam dulu dong. Temenin kita bertiga nih, biar nggak cuma kita doang on cam. Yuk on cam yuk, ramein yuk.
Oke, ini udah banyak nih yang on cam. Tenang teman-teman, aku masuk bukan mau sesi evaluasi, jadi gak usah takut, santai-santai. Aku baik hati dan tidak sombong, tidak pernah marah-marah. Oke, jadi di sesi kali ini aku mau nyampein beberapa pengumuman nih, tapi sebelumnya aku ucapin barakallah juga dan selamat buat teman-teman yang udah berhasil nyelesain Supernova hari-hari kemarin ya, dari pre-PES sampai ke hari ini di materi 4. Semoga semuanya benar-benar bisa diterapkan nih di kehidupan teman-teman, gak cuma di organisasi aja, tapi di kehidupan sehari-hari juga, di ya kehidupan yang lainnya lah ya. Pokoknya semuanya, semua materinya bisa diterapkan dengan baik gitu. Dan semoga banyak juga yang bisa teman-teman ambil hikmahnya, kemudian dari kayak sesi teman-teman FGD itu teman-teman dapat wawasan baru, dapat kemampuan berbicara depan umum juga gitu. Semoga banyak yang teman-teman dapetin. Nah, terus ini kemarin kan udah diumumin juga ya sama kakak-kakak fasilnya terkait Mas Ul dan Mas Ola. Sebelumnya aku jelasin ulang ya, kenapa sih di suatu angkatan harus ada pemimpin atau suatu perkumpulan itu kenapa harus ada pemimpin, kenapa harus ada yang menjadi ini kayak koordinatornya gitu. Nah, jawabannya adalah karena kita perlu inisiator, kita tuh perlu penggerak gitu. Dan itu juga bisa menjadi salah satu penghubung dari angkatan kalian ke angkatan-angkatan sebelumnya dan ke pihak-pihak lainnya yang nantinya bakal berkoordinasi sama kalian gitu. Nah, kalau untuk tugasnya apa aja sih tugas Mas Ul dan Mas Olah itu? Yang pertama, pasti mengkoordinasikan angkatannya untuk bisa menyelesaikan semua penugasan-penugasan yang ada gitu. Terus yang kedua, menjadi penanggung jawab penugasan dari Supernova juga. Terus yang ketiga menjadi penghubung kayak yang tadi udah aku bilang nih, jadi penghubung dengan Madani, dengan pihak-pihak lainnya juga gitu. Terus yang keempat melakukan controlling terhadap setiap penugasan. Terus selanjutnya tugas dari Mas Ul dan Mas Ulah juga memastikan setiap penugasannya itu berjalan dengan baik gitu. Karena kan nanti ada penugasan yang sifatnya benar-benar satu angkatan gitu ya. Jadi kayak harus ada yang mengkoordinasikan gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir tugasnya juga harus memastikan terjalinnya ukhuwah atau hubungan yang baik di internal angkatan kalian sendiri gitu. Nah, terus lagi ya, mungkin kalau teman-teman yang ada yang masih ngerasa kayak belum yakin atau belum mau menjadi seorang mas'ul atau mas'ul angkatan, teman-teman bisa ini aja, bisa merefleksikan itu ke diri teman-teman masing-masing itu. Jangan pernah merasa kalau menjadi mas'ul atau mas'ul itu suatu beban. Jadi karena sebagai seorang pemimpin bukan berarti semua amanahnya atau semua tanggung jawabnya itu dibebanin ke kalian, tapi itu cuma sebagai koordinator aja. Nanti dari teman-teman anggota yang lain, teman-teman angkatan kalian yang lain itu tetap membantu gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian juga mikir takutnya sibuk atau nggak bisa bagi waktu, nah itu sebenarnya bisa menjadi salah satu sarana teman-teman buat belajar juga nih, buat manajemen waktunya supaya bisa lebih baik lagi, supaya teman-teman bisa belajar untuk manage orang banyak, belajar untuk memanage waktu teman-teman sendiri juga. Terus banyak banget sarana-sarana belajar yang bisa dapetin ketika teman-teman mengambil amanah sebagai seorang pemimpin gitu. Dalam hal ini berarti sebagai seorang mas'ul atau mas'ulah angkatan gitu. Nah, jadi besok teman-teman bakal ada pemilihan mas'ul dan mas'ulah, dan itu udah dijelasin juga ya sama hasilnya. Dari masing-masing kelompok itu harus mengajukan minimal 1 nama gitu. Nah, kalau ada dari teman-teman yang masih belum mengajukan nih kelompoknya, bisa langsung segera dihubungin fasilnya, dan kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh ke aku langsung atau ke Mas Mbak fasilnya juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus besok itu berarti dari pagi kita acaranya benar-benar fokus untuk memilih Mas Ul dan Mas Aja, dan ada juga yang spesial buat teman-teman. Terus habis itu besok mulai dari jam 7.30, dan untuk calon mas'ulnya jangan lupa disiapkan visi misinya. Kalau yang mas'ulahnya nggak apa-apa, nggak usah pakai visi misi gitu. Dan pastikan ketika teman-teman kayak mengajukan diri atau
apa ya, saya kayak memberanikan diri untuk mengambil amanah sebagai seorang muslimah atau maskul, pasti kan teman-teman tahu why-nya itu kenapa. Teman-teman tahu kenapa sih harus teman-teman yang mengambil amanah itu gitu. Nah, mengimplementasikan salah satu sifat dari agama Islam yaitu rahmatan lil alamin. Jadi kita ini kan harus bisa harus bisa peka atau harus bisa punya kesadaran untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita kan. Salah satunya kalau kita berada dalam suatu organisasi atau suatu perkumpulan, berarti kita tuh dituntut untuk peka dan peduli untuk menjadi seorang penggerak dari organisasi atau perkumpulan itu tersebut. Nah, jadi pastikan kehadiran kita itu benar-benar bisa menyebarkan rahmat untuk seluruh alam itu. Salah satunya adalah dengan teman-teman memberanikan diri untuk mengambil peran sebagai seorang masul dan maskulah gitu. Gitu gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, ini satu poin penting juga yang harus teman-teman ingat untuk menjadi seorang masul dan masulah itu bukan berarti seseorang yang harus sempurna, bukan berarti seseorang yang paling soleh, yang paling bagus ngisi postesnya, yang paling aktif juga ketika acaranya, tapi itu balik lagi ke diri teman-teman masing-masing gitu. Kalau kita selalu menunggu diri kita siap untuk mengambil amanah, kita nggak akan pernah siap karena pasti akan ada hal-hal yang bikin kita atau akan ada alasan-alasan yang entah itu beneran ada alasannya atau dibuat-buat, pasti bikin kita tuh kayak selalu ngerasa nggak siap gitu. Jadi jangan pernah ngerasa belum pantas, jangan pernah ngerasa kayak karena karena ibadahnya masih biasa-biasa aja terus teman-teman ngerasa nggak pantas buat menjadi seorang pemimpin gitu. Pastikan itu nggak menjadi hal-hal yang yang menjadi pertimbangan teman-teman untuk mengambil suatu amanah gitu. Oh ya, mungkin teman-teman masih bingung nih nanti setelah terpilih jadi masul atau masulah, langkah pertama atau langkah selanjutnya harus ngapain? Nah, jadi nanti teman-teman bikin grup angkatan kalian sendiri, habis itu nanti kalian menghubungi pihak-pihak yang berkaitan. Misalnya nanti kan ada penugasan-penugasan yang emang harus dikoordinasikan dengan Madani atau dengan pihak-pihak lainnya. Jadi nanti sebagai seorang masul atau masulah itu langsung menghubungi nih Madaninya, koordinasi tentang suatu penugasan gitu. Terus habis itu juga bikin langkah selanjutnya yang harus diambil sama Mas dan Mas Olah juga memikirkan gimana caranya supaya teman-teman yang lainnya itu merasakan kenyamanan di angkatan kalian. Jadi benar-benar kayak menjadi rumah dan tempat bertumbuh bersama gitu.
Kayak gimana? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau ada yang masih sebenarnya tuh mau jadi masuk atau masuk, tapi kayak masih ragu, takutnya gimana-gimana, boleh ditanyain aja. Tuh. Ini aku tunggu sampai 11.35 ya. Kalau nggak ada yang mau tanyain, aku akhiri sesinya, aku balik lagi ke MC. Terima kasih kepada Mbak Ana yang telah menyampaikan pengumuman. Teman-teman bisa mencatat ya tadi apa yang diumumkan oleh Mbak Ana dan juga dipersiapkan untuk besok ya. Jadi untuk hari besok adalah hari terakhir ya. Hari terakhir training Rohis 2. Dan kita memasuki acara pungkasan atau pamungkas atau terakhir, yaitu adalah penutupan. Sebelumnya saya mau mengetes apakah Mas Nanda masih di mute. Halo Mas Nanda. Halo Mas Nanda. Halo. Ini laptopnya ini suka kendala. Oh, Gimana? kayaknya harus. Nah, ngapain lagi nih? Jangan lah, udah ada uangnya. Udah selesai nih. Loh, udah gak ada lagi nih. Oh, mau tampil Mas, nyanyi atau apa gitu, nggak apa-apa. Biarkan dulu seru lah ya. Oh iya. Ini mumpung rame ya pada on mic ya. Oh iya nih yang